Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bab 7 tentang materi rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Pada pertemuan kali ini Bapak akan mengawali sebuah Quran surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan nakhrikal arda walan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Ayat ini sangat berkaitan dengan salah satu sikap yang akan kita pelajari, yaitu rendah hati. Untuk membahas lebih lanjut, peta konsep yang akan kita pelajari diantaranya adalah membaca surat ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Kemudian mengartikan serta memahami kandungan ayat yang terdapat pada ayat tersebut. Selanjutnya, poin yang pertama, ayat tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang pertama adalah Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam ayat ini diterangkan bahwa kita sebagai umat muslim diharuskan untuk bersikap rendah hati atau tawadhu. Dan apabila ada orang yang menghina kita, justru kita mengucapkan salam, dalam arti kita mendoakan mereka. Kemudian ayat yang kedua yaitu Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Orang-orang yang memubadirkan sesuatu itu sama seperti saudaranya setan. Maka sebaiknya kita dalam menggunakan sesuatu jangan sampai mubadir. Kita gunakan seperlunya, kita gunakan secukupnya, dalam arti kita menerapkan sikap hemat dan sederhana. Pada bab kali ini, tajwid yang akan kita pelajari yaitu mengenai bacaan mat. Bacaan mat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua, mat far'i. Nah, untuk yang mat far'i atau cabang dari mat asli itu, di sini kita akan mempelajari 4 cabang dari mat tabi'i itu sendiri. Dan untuk totalnya, mat yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid, dan mat iwad. Bagaimana pengertiannya? Yang pertama adalah mat asli atau mat tabi'i. Apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, ada harokat kasroh diikuti ya, dan harokat dhammah diikuti wawu sukun. Nah, itu bacaan tajwid mat tabi'i. Seperti contoh, fi jidiha hablum mim masad. Nah, di situ ada pada kata fi itu ada ya sukun diikuti oleh kasroh. Ya. Itu termasuk bacaan mat tabi'i. Fi jidihana. Ji itu juga mat tabi'i. Pembacaannya panjang 1 alif ya, atau 2 harokat. Kemudian contoh lagi, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu juga ada wawu sukun ya, sebelumnya dhammah. Itu juga mat tabi'i. Jadi mat tabi'i itu ada 3. Apabila ada ya sukun diikuti kasroh, wawu sukun sebelumnya dhammah atau diikuti dhammah, kemudian alif sebelumnya fathah.
Kemudian yang kedua adalah mad wajib muttasil. Apabila ada mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafadz. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, pada kata idza jaa. Nah, di situ ada mad tabi'i. Ya, ada mad tabi'i, kemudian di atas huruf jim yaitu ada tanda layar di atasnya. Nah, itu sebagai tanda bahwa lafadz ini dibaca mad wajib muttasil, harus panjang, ya, dibaca 3 alif atau 6 harokat. Dan ingat untuk yang mad wajib muttasil ini dalam satu lafadz, ya. Nanti perbedaannya di mad jaiz munfasil itu dalam lafadz yang berbeda. Kemudian mad jaiz munfasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam lafadz yang berbeda. Nah, ini wala antum abiduna ma a'bud. Nah, pada lafadz la di atasnya itu ada tanda layar, ya. Dan setelah itu ada hamzah. Nah, tetapi mad tabi'i dengan hamzahnya itu terpisah, ya, sehingga dibaca mad jaiz munfasil. Kemudian ma'abud, ya, itu juga sama, ada mad tabi'i, ada alif, sebelumnya fathah, kemudian ada hamzah, ya, dalam kalimat atau lafadz yang berbeda. Nah, ini cara pembacaannya dibaca 1 alif atau 2 harokat, 2 alif 4 harokat, atau 2,5 alif 5 harokat. Yang keempat adalah mad arid li sukun. Apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat, ya, dibaca panjang 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, atau 3 alif 6 harokat. Contohnya mad arid li sukun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu ada mad tabi'i ya sukun, ya, sebelumnya kasroh, di akhir ayat kemudian dibaca nasta'in. Yang terakhir adalah mad iwad, ya. Apabila ada huruf yang fathah terletak pada waqaf pada akhir kalimat. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusro. Nah, dibaca seperti itu, ya. Namanya mad iwad, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Nah, demikian untuk bacaan mad yang kita pelajari pada bab ini. Semoga mudah dipahami, ya. Untuk yang selanjutnya kita akan coba memahami pesan-pesan apa yang terdapat pada kandungan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Untuk yang Al-Furqan ayat 63, ya, ayat ini membahas tentang sikap mulia, yaitu sikap tawadu, yaitu rendah hati. Rendah hati harus diwujudkan dalam setiap perilaku terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebut tawadu, yaitu sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, ini pengertiannya. Dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti gaya berbicara, saat berjalan, dan lain sebagainya. Orang yang rendah hati bersikap apa adanya, sederhana dan jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan. Contoh rendah hati kepada orang tua misalnya, selalu mendengarkan nasihatnya, tidak boleh bersikap sombong kepada orang tua, dan tidak boleh merasa lebih pandai meskipun tingkat keilmuannya lebih tinggi atau sekolahnya lebih tinggi. Nah, itu tidak mengharuskan seorang anak ini bersikap sombong kepada orang tua. Kemudian yang kedua, surat Al-Isra ayat 27, ya. Ayat ini membahas tentang hemat dan sederhana. Harus kita ketahui bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan uang ini merupakan bagian dari perbuatan setan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang kesesatan. Kita tidak boleh melakukan hal-hal semacam itu karena innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubadzirkan sesuatu adalah saudara dari setan. Selanjutnya, hidup hemat dapat dilaksanakan, ya, misalnya dengan
menghemat listrik dengan menggunakan seperlunya ya, menggunakan air secukupnya, mematikan listrik jika tidak digunakan, dan masih banyak contoh yang lain lagi. Nah, kemudian Rasulullah memberikan teladan ya, bahwa dalam kehidupan sehari-harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerapkan hidup hemat dan sederhana. Demikian materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada tugas, baik itu yang kognitif maupun yang keterampilan. Nah, ini ada 5. Kemudian untuk yang keterampilannya, ini mencari bacaan mat ya, yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Tidak pada surat yang lain, masing-masing 2. Ya, jawabannya silahkan ditulis, nanti dikirim bersamaan, baik itu yang kognitif maupun yang keterampilan. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini semoga bisa dipahami ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.